Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Ibu ingin membahas mengenai nutrisi yang termasuk ke dalam bab sistem pencernaan pada manusia untuk siswa SMP kelas 8. Bisa dilihat di sini terdapat gambar beberapa macam bahan makanan. Bahan-bahan makanan ini biasa dikonsumsi oleh kita semua untuk memenuhi gizi seimbang kita. Adapun KD yang ingin dicapainya yaitu KD 3.5, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Adapun KD pasangannya yaitu KD 4.5, menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu menganalisis bahan-bahan makanan yang diperlukan tubuh beserta fungsi dan contohnya, menjelaskan kandungan zat gizi suatu makanan, dan melakukan uji kandungan bahan makanan. Di sini disajikan peta konsep nutrisi. Nutrisi meliputi pembahasannya mengenai fungsi, jenis-jenisnya, dan uji bahan makanan. Fungsi nutrisi itu sendiri digunakan sebagai penghasil energi, pembangun tubuh, dan pelindung tubuh. Adapun jenis-jenis nutrisi diantaranya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Pada pembahasan kali ini juga akan dibahas mengenai uji makanan, meliputi uji amilum, uji karbohidrat, uji protein, uji lemak, dan uji vitamin. Nah, apa sih pengertian nutrisi? Makanan bergizi, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan dulu mengenai makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi atau nutrisi yang diperlukan tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan mempertahankan kesehatan. Di sini ada kata nutrisi. Nutrisi itu sendiri atau zat gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Fungsi nutrisi di sini sebagai penghasil energi, pembangun tubuh, dan pelindung tubuh. Jelas sekali, nutrisi itu sangat penting bagi tubuh kita untuk kelangsungan hidup kita. Di sini ada gambar makanan-makanan yang mengandung zat gizi. Ada yang mengandung protein, karbohidrat, mineral, vitamin, lemak, dan lain-lain. Nah, kita bahas sekarang jenis nutrisi. Jenis nutrisi yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat itu sendiri menghasilkan 4,1 kilokalori energi per gram. Nah, karbohidrat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu gula, pati, dan serat. Gula dikenal dengan karbohidrat sederhana, contohnya buah-buahan, madu, dan susu. Sedangkan pati dan serat dikenal dengan karbohidrat kompleks. Pati itu sendiri ditemukan pada kentang dan beberapa makanan yang terbuat dari biji-bijian. Sedangkan serat yaitu mengandung selulosa yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Biasanya ditemukan pada roti, gandum, atau sereal, kacang-kacangan, dan sayuran. Di sini disajikan beberapa gambar yang mengandung karbohidrat, makanan yang mengandung karbohidrat. Pertama ada biskuit, kemudian ada kentang, ada nasi, madu, dan gandum. Yang kedua yaitu lemak. Lemak merupakan sumber energi terbesar dalam makanan.
1 gram lemak mampu menghasilkan sekitar 9,3 kilokalori energi per gramnya. Selain itu, lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Lemak juga digunakan sebagai penyedia asam lemak esensial bagi tubuh. Nah, masih tentang lemak ya. Lemak berdasarkan struktur kimianya, lemak dibedakan menjadi 2, yaitu lemak jenuh. Artinya, lemak yang pada suhu kamar ditemukan dalam bentuk padat. Memakan makanan yang banyak mengandung lemak jenuh dapat memicu penyakit jantung dan stroke. Contohnya daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Jadi, konsumsi lemak jenuh harus dibatasi, tidak boleh terlalu berlebihan. Yang kedua, lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh pada suhu kamar ditemukan dalam bentuk cair. Contohnya minyak nabati dan lemak yang ditemukan dalam biji. Yang ketiga yaitu protein. Nah, protein tersusun atas rantai panjang asam amino. Protein itu sendiri terdiri atas atau asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Fungsi dari protein yaitu diantaranya sebagai penghasil energi, menghasilkan 4,1 kilokalori energi per gramnya. Kemudian berfungsi juga sebagai pengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, serta pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein sangat penting sekali bagi tubuh kita semua. Oleh karena itu, jangan lupa setiap hari kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung protein. Masih tentang protein. Protein berdasarkan sumbernya dibagi menjadi protein yang bersumber dari tumbuhan disebut protein nabati, contohnya kacang-kacangan, jagung, dan sayuran. Sedangkan protein yang bersumber dari hewan, contohnya atau disebut protein hewani, contohnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat vitamin. Vitamin berfungsi mencegah munculnya beberapa penyakit dan ikut mengatur fungsi organ tubuh. Berdasarkan sifat kelarutannya, vitamin dibedakan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin B dan vitamin C, dan vitamin yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, dan vitamin K. Di sini disajikan tabel fungsi vitamin. Sangat banyak sekali ya. Kita mulai dari vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air ada vitamin B dan vitamin C. Mempunyai manfaat masing-masing. Vitamin B mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Terdapat pada gandum, makanan laut, daging, telur, dan lain-lain ya. Kemudian vitamin C membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh, dan membantu tubuh melawan infeksi. Contohnya kebanyakan terdapat pada buah-buahan ya. Kemudian ada juga vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin A menjaga kesehatan mata, meningkatkan kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Contohnya ada pada wortel, susu, telur, hati, buah-buahan, dan lain-lain. Vitamin D menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium pembentuk tulang. Terdapat pada kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu sapi dan susu kedelai. Vitamin E. Vitamin E sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Penting juga bagi kesehatan sel darah merah. Bisa diperoleh dari minyak sayur, kacang-kacangan, sayuran hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Sekarang yang terakhir itu vitamin K.
membantu pembekuan darah, dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Bisa didapat dari alpukat, anggur, sayuran hijau, biji-bijian, umbi-umbian, dan telur. Yang kelima yaitu mineral. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Mineral terbagi menjadi dua, yaitu mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak atau disebut makronutrien, atau mineral makro, diantaranya kalium, kalsium, fosfor, sulfur, natrium, klorida, dan magnesium. Sedangkan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit disebut mikronutrien atau mineral mikro. Di antaranya seng, besi, tembaga, iodium, selenium, dan mangan. Kemudian yang terakhir ada air. Air memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, melarutkan zat-zat gizi, membantu mencerna makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Jelas sekali di sini, air memiliki banyak fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Bahkan air itu sendiri merupakan sebagian besar komponen yang ada dalam tubuh kita semua. Jika sedikit saja kita kekurangan air, akan berakibat fatal bagi tubuh kita. Maka dari itu, minum air harus rutin, tidak boleh sampai terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Dari awal sampai akhir sudah dibahas mengenai berbagai macam zat gizi atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Itu semua bisa diperoleh dari beberapa atau berbagai bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Ibu berpesan haruslah lengkap ketika kita ingin mengkonsumsi makanan. Jangan sampai sehari-hari kita kekurangan salah satu dari zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ibu berharap setelah pembelajaran ini kita semua bisa lebih paham dan mengetahui kira-kira zat gizi apa saja yang harus atau selalu terpenuhi oleh tubuh kita, dan dari mana sumbernya zat gizi itu diperoleh. Misalnya seperti tadi, karbohidrat terdapat pada nasi, kemudian kentang, ada juga pada gandum. Nah, nanti proteinnya dari mana? Misalnya proteinnya ada pada telur, putih telur, atau ada pada ikan, atau ada pada tahu tempe. Jadi bisa dikombinasikan, makan nasi ditambah lauk pauknya yaitu tempe, tahu, telur, kemudian sayuran, kemudian buah-buahan, dan bisa juga kita meminum susu, sehingga dengan begitu gizi dalam tubuh kita akan lengkap dan kesehatan tubuh kita akan terjamin dan tidak mudah untuk terkena penyakit. Jangan sampai kita memakan atau mengkonsumsi makanan yang tidak seimbang. Apa saja kita makan. Jadi haruslah seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Itu semua penjelasan dari Ibu mengenai materi nutrisi, termasuk ke dalam sistem pencernaan makanan. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari.
sehingga kita semua selalu terjaga dan selalu sehat. Sekian dari Ibu melalui video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.